Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Ahmad Nur Fauzi dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang strategi multibisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi multibisnis. Perusahaan multibisnis adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola lebih dari satu bisnis. Nah, di Indonesia saja contohnya masih banyak, misalnya kelompok bisnis Cipaganti yang memiliki bisnis di bidang transportasi darat, contohnya taksi, travel, dan rental mobil. Bisnis pariwisata atau tour, trekking, dan penyewaannya. Bisnis perhotelan, bisnis kargo, bisnis tambang emas, batu bara, bisnis pendidikan dan pelatihan, dan bisnis elektronika dan multimedia. Awalnya perusahaan multibisnis merupakan satu perusahaan yang mempunyai satu produk yang sangat sukses di pasar. Operasionalnya, perusahaan dikendalikan dengan struktur fungsional sehingga lebih mudah mengendalikan kegiatan-kegiatan pemasaran, produksi, SDM, dan tentunya keuangan. Kemudian perusahaan melakukan pengembangan bisnis dengan memasuki wilayah yang berbeda atau meningkatkan jenis produk yang ditawarkan. Nah, strategi bertumbuhnya yang dipilih perusahaan pada tahap ini umumnya adalah integrasi horizontal yang terus bertumbuh melalui perluasan bisnisnya ini dengan masih mempertahankan struktur produk agar berproduk pasar agar yang sama dengan saat ini. Dengan masih mempertahankan struktur produk pasar yang sama dengan saat ini, hal tersebut dapat secara horizontal tidak lagi memberikan manfaat yang signifikan. Umumnya perusahaan akan bertumbuh melalui integritas vertikal, yaitu yang memicu strategi ini terutama adalah keinginan perusahaan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan atau sumber daya yang sangat signifikan di perusahaannya. Nah, ada fase proses manajemen strategi dalam kaitan dengan strategi bisnis. Nah, yang ke-1 yaitu formulasi strategi meliputi penilaian terhadap lingkungan dan pengembangan strategi. Ada proses formulasi strategi yang juga disebut perencanaan strategi meliputi beberapa kegiatan yang sistematis, yaitu seperti menetapkan strategi organisasi, mengidentifikasi lingkungan dan analisis SWOT, dan merumuskan tujuan-tujuan strategi, dan mengembangkan alternatif strategi, memilih strategi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya. Menetapkan arah strategi. Langkah yang pertama, manajemen puncak dalam proses perumusan strategi organisasi meliputi visi, misi, dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam organisasi. Visi sering disebut juga sebagai skenario masa depan organisasi. Pernyataan tentang visi dan misi sering sekali mengalami keracunan. Visi berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi yang memiliki nilai-nilai intrinsik. Artinya, visi itu dapat dicapai oleh kemampuan dalam resources yang ada dalam organisasi. Materi selanjutnya, identifikasi lingkungan dan analisis SWOT. Perencanaan perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan bisnis yang relevan dengan kondisi perusahaan saat ini dan melakukan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, merumuskan tujuan strategi. Pada fase ini, rumusan visi misi dengan tujuan itu diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan strategi, yaitu tujuan-tujuan yang dirumuskan pada tingkat korporat atau pada level puncak dalam hierarki manajerial. Kemudian, tujuan-tujuan pada tingkat korporat atau organisasi diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan strategi pada tingkat fungsional dan atau divisional atau divisi pemasaran, divisi sumber daya manusia dan sebagainya, dan operasional unit. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya.
mengembangkan alternatif strategi. Strategi bisnis terkait dengan misi dan tujuan yang diemban organisasi. Strategi SDM adalah upaya menyediakan SDM yang memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi melalui fungsi-fungsi MSDM. Kualitas SDM yang tersedia diharapkan mampu mendukung implementasi strategi bisnis tertentu sebagai upaya mencapai misi dan tujuan yang telah digariskan. Alternatif strategi harus dikembangkan untuk kemudian dipilih alternatif yang paling mungkin berhasil mencapai tujuan strategi yang ditetapkan. Memilih strategi. Strategi bisnis yang dirancang masih bersifat independen, strategy, yaitu strategi dalam tatanan konseptual yang dirumuskan oleh manajer produk melalui proses pengembalian keputusan yang nasional yang dikembangkan sebagai rencana strategis. Jika dalam implementasi terdapat keadaan-keadaan yang tidak terduga sehingga strategi yang diterapkan menjadi kurang kooperatif dalam mencapai tujuan, maka strategi harus direvisi. Oleh sebab itu, dalam perumusan strategi pada tingkat korporat untuk mengurangi kemungkinan bias dalam konsep intended strategi, para manajer tingkat bawah dapat dilibatkan dalam proses perumusan strategi-strategi yang secara fundamental dikembangkan dalam pengalaman yang mereka peroleh di lapangan. Implementasi strategi dan evaluasi. Faktor-faktor atau pilar yang harus dipertimbangkan dalam proses implementasi. Yang pertama, desain tugas. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, kompetensi. Yang keempat, sistem. Yang kelima, proses. Dan yang terakhir, teknologi. Semua faktor tersebut, termasuk program pelatihan dan pengembangan, perlu dipertimbangkan agar strategi dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari secara efektif. Desain tugas. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab individu mungkin perlu didesain kembali agar kinerja kerja individu dan kelompok dapat ditingkatkan, tetapi sebelum itu sebaiknya didahului dengan menganalisis jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi. Apabila dalam suatu organisasi mengalami perubahan dalam strategi bisnis, maka bentuk struktur organisasi harus disesuaikan dengan strategi bisnis yang ditetapkan. Sistem. Sistem merupakan serangkaian aturan yang menyebabkan proses bisnis dapat dijadikan. Oleh karena itu, mekanisme mengembalikan keputusan, sistem penilaian, dan sebaliknya harus bisa mendorong kerja karyawan. Proses. Variabel ini perlu dipertimbangkan agar proses layanan dari awal sampai akhir terjamin efektivitas dan efisiennya. Teknologi. Faktor teknologi memegang peran penting dalam meningkatkan sistem organisasi, sistem pelayanan, dan lebih efektif melalui peranan teknologi yang strategis. Pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan pendidikan dan pengembangan harus mampu meningkatkan keahlian, kemampuan karyawan, dan membantu mereka mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Langkah penting dalam mengimplementasikan strategi adalah evaluasi. Evaluasi pelaksanaan strategi harus selalu dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan. Hambatan dalam implementasi. Keberhasilan organisasi menjalankan bisnisnya tergantung pada keberhasilan orang-orang dalam organisasi mengimplementasikan strategi baik pada tingkat korporat, fungsional maupun pada tingkat operasional. Papers 1998, 13-14 mengemukakan bahwa keberhasilan itu datang dari proses pengantaran nilai kepada customer, diinginkan customer, dan dari konsepsi bagaimana mengorganisasikan dan mengelola orang-orang yang memproduksi nilai tersebut.
Faktor-faktor potensial yang menjadi penghambat yaitu lemahnya kepemimpinan, proses komunikasi internal organisasi kurang efektif, kapasitas pembelajaran individu yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.